warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia kelas 6. Hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Halo teman-teman kelas 6. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar karya sastra tentang pantun, syair, dan juga cerita rakyat. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar karya sastra tentang cerpen, unsur-unsur intrinsik cerpen, dan juga unsur ekstrinsik cerpen. Nah, teman-teman, sebelum mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar karya sastra. Apa itu karya sastra? Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Nah, apa saja sih karya sastra itu? Karya sastra meliputi pantun, cerita anak atau cerita pendek, kemudian ada cerita rakyat, syair, dan juga drama. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cerpen. Nah, saat ini kita akan belajar pantun, syair, dan juga cerita rakyat. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adalah pantun. Nah, pasti teman-teman pernah mendengarkan pantun, tidak hanya di dalam pelajaran bahasa Indonesia loh, tapi kita juga pasti pernah mendengar pantun di acara-acara hiburan. Misalkan acara program hiburan komedi di televisi, dan lain-lain. Nah, pantun ini adalah salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai dengan sekarang. Nah, pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebutnya sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebutnya adalah isi. Nah, kemudian pantun juga bersajak atau berima AB, AB. Apa maksudnya, Miss? Nah, berima AB, AB itu adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam pantun tersebut. Biasanya dalam pantun ini memiliki kesamaan bunyi antara baris pertama sama dengan baris ketiga pantun, sedangkan baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan juga isi. Nah, ternyata pantun juga memiliki jenis-jenisnya loh. Yang pertama ada pantun nasihat. Ada pantun jenaka, pantun agama, pantun teka-teki, dan juga pantun anak-anak. Nah, pantun nasihat ini biasanya diberikan atau pantun yang digunakan untuk memberi himbauan atau anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Nah, tema itulah yang paling banyak dijumpai berjenis pantun nasihat. Jadi, pantun nasihat ini memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan moral dan juga pesan yang mendidik. Nah, seperti contoh misalkan, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Yang kedua, pantun jenaka. Nah, pantun jenaka ini adalah pantun yang memiliki kandungan isi yang lucu dan juga menarik. Pastinya pantun ini memberikan hiburan kepada orang-orang yang mendengarnya. Nah, contohnya, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah rentah sulit tertawa. Nah,
itu adalah contoh dari pantun jenaka. Kemudian ada jenis pantun agama. Nah, karena namanya pantun agama, tentu saja pantun ini memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Nah, tujuannya juga memberikan nasihat atau pesan moral. Nah, contohnya Miss punya pantun agama. Tepung terigu, tepung kanji, membuat kue pakai mentega. Ayo kamu rajin mengaji, kelak nanti masuk surga. Nah, itu adalah contoh dari pantun agama. Selanjutnya, pantun teka-teki. Tentu saja jenis pantun ini memiliki ciri khusus di bagian isinya, yaitu di bagian isinya pasti diakhiri dengan pertanyaan karena namanya juga pantun teka-teki. Nah, yang selanjutnya ada pantun anak. Nah, pantun anak ini disampaikan untuk anak-anak. Tentu saja isinya lebih ringan dan menyangkut hal-hal yang dianggap menyenangkan oleh anak-anak. Nah, misalnya contohnya ke pasar beli balon udara, di tengah jalan balonnya meletus. Betapa hati sangat gembira, nilai ujian dapat 100. Nah, itu adalah contoh dari jenis pantun anak-anak. Selanjutnya yaitu syair. Syair adalah puisi lama yang berasal dari Arab. Syair memiliki ciri-ciri. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Yang ketiga, tiap baris adalah isi. Nah, ini yang membedakan dengan puisi, dengan pantun. Maksud Miss, kalau di pantun, tiap barisnya baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Nah, namun di syair ini tiap barisnya adalah isi, tidak ada sampiran. Nah, kemudian sajak atau rima dalam syair yaitu a a a a. Nah, syair juga mengandung pesan atau nasihat. Dalam syair biasanya banyak menggunakan kata kias. Apa itu kata kias? Kata kias adalah kata yang bukan makna sebenarnya. Karya sastra selanjutnya adalah cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Nah, cerita rakyat ini cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri dari cerita rakyat yang pertama, disampaikan secara turun-menurun. Yang kedua, tidak diketahui orang pertama yang membuat cerita tersebut. Yang ketiga, kaya akan nilai-nilai luhur. Yang keempat, bersifat tradisional. Dan yang kelima adalah memiliki banyak versi dan juga variasi. Nah, tentu saja cerita rakyat ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada fabel, legenda, sage, mite atau mitos, dan parabel. Nah, apa sih fabel itu? Pasti kalian pernah kan mendengar istilah fabel? Nah, fabel ini adalah cerita rekaan yang semua tokohnya terdiri atas binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, contohnya tentu saja kalian pasti pernah mendengar atau membaca cerita kisah kancil dan buaya. Kemudian ada rubah dan burung bangau, atau persahabatan monyet dan juga kelinci. Nah, cerita rakyat yang kedua yaitu adalah legenda. Nah, legenda ini adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat. Contohnya, Malin Kundang dan juga ada legenda Batu Menangis. Cerita rakyat yang ketiga yaitu ada sage. Nah, sage ini adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan sejarah. Contohnya, ada cerita Si Pitung atau juga ada contoh dari cerita Lutung Kasarung. Selanjutnya ada mite atau mitos. Nah, ini adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan kepercayaan tentang dewa atau roh. Nah, contohnya ada cerita Nyai Roro Kidul dan juga ada cerita tentang Jaka Tarub. Selanjutnya ada parabel. Nah, parabel ini adalah dongeng perumpamaan yang berisi kiasan-kiasan yang sifatnya mendidik.
Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang pantun, cerita rakyat, dan juga syair. Nah, mari sama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.